Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan Reza Ardiansyah Channel. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara untuk menerima pesanan dan memproses pesanan di Shopee ya. Terutama ini menggunakan kurir JNT ya. Bisa yang COD, bisa yang tidak. Ini video yang cocok buat kalian ya. Namun sebelum itu, yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke, langsung saja. Di sini ada 2 atau 3 pesanan ya. Jadi kita akan memakai kurir JNT dan menggunakan fitur pick up ya. Nah, fitur pick up untuk JNT ini berbeda dengan fitur pick up yang ada untuk antar aja dan secepat. Jadi, meskipun kita pilih fitur pick up kurir pada JNT, itu kita harus tetap menginfokan kepada kurir JNT melalui telepon atau WhatsApp bahwa kita ingin di pick up barangnya ya, paketnya. Nah, berbeda dengan secepat dan antar aja, ketika kita pick up di suatu marketplace itu sudah otomatis masuk ke sistemnya mereka dan mereka akan datang otomatis. Paling mereka hanya konfirmasi paketnya sudah siap apa belum dan alamat pastinya di sebelah mana. Nah, untuk JNT sendiri, pengalaman saya dulu, jadi ketika kita mempick up itu sampai 2-3 hari itu tidak datang-datang ya. Dan setelah saya tanyakan kepada JNT terdekat, itu mereka perlu diinformasikan manual ya, melalui WhatsApp atau telepon untuk kurirnya datang ke rumah. Tapi apabila mereka sudah tahu, misalkan kita informasikan hari ini ada paket, nah mereka itu selalu datang ya. Yaitu tadi, kita harus menginformasikan secara manual ya. Jadi caranya ya, kita datangi kurir JNT terdekat, kita minta nomor kurir yang biasanya ambil. Nah, jadi pada saat kita pick up di Shopee, kita tetap menginformasikan secara manual melalui WhatsApp dan telepon melalui kurir JNT ya. Begitu guys. Oke, langsung saja ya, kita mulai. Kita klik dulu pesanan. Di sini ada 2 pesanan ya. Di sini ada 2 pesanan. Kita akan segera proses dan mulai atur pengiriman. Di sini ada 2 pesanan ya. Nah, ini saya informasikan juga nih, di sini ada ship buyer ID. Nah, ini itu biasanya pengirimannya itu ke luar negeri ya. Bisa ke Malaysia, Filipina, Brazil dan lain-lain, tergantung dari pembeli. Nah, ini biasanya kalau pengiriman ke luar negeri itu ada keterangan SG buyer remark apa gitu, terus nomor telepon buyer nih, nomor luar ya. Ini biasanya ke luar negeri ya. Nah, ini kan ada pesanan 2 itu menggunakan JNT keduanya ya. Jadi cashless ya, kita tidak perlu membayar ongkos kirim ke JNT. Nah, bagaimana cara mengatur 2 pesanan ini ya? Kita atur pengiriman dulu. Sebelumnya kita jelaskan dulu di sini saya berjualan cutting sticker. Di sini ada yang beli cutting sticker. Statusnya mohon perlu dikirim atau pick up sebelum tanggal 8 Juni 2021 untuk menghindari keterlambatan pengiriman. Nah, sekarang tanggal 6 ya, 6 Juni. Tanggal 5 Juni. Nah, berarti batasnya 3 hari ya. Berhubung ini hari Sabtu, jadi Sabtu Minggu biasanya biasanya ada kelonggaran sehingga bisa dikirim pada tanggal Selasa paling telatnya. Bagaimana kita cara untuk mengaturnya? Kita klik atur pengiriman ya. Di sini ada 2 pilihan. Ada pilihan saya akan antar ke counter JNT. Ini apabila kita perlu pengiriman cepat ya, kita biasa cepat, kurirnya dekat, kita antar aja langsung ke JNT. Nah, apabila kita mau menggunakan fitur pick up, kita klik fitur pick up ini. Namun tetap seperti yang saya bilang tadi ya, ketika kita pilih jasa pick up jemput JNT, nah ini kita wajib juga menginformasikan secara manual kepada kurir JNT terdekat ya. Kurir JNT terdekat itu bisa juga di searching, di googling
yang terdekat dari rumah kita. Nah, biasanya di googling itu pick pointnya itu ada nomor telepon ya, nomor telepon JNT terdekat, lalu kita bertanya ke mereka kurir yang biasa jemput paket siapa, lalu minta nomornya dan kita infokan melalui WhatsApp atau telepon ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita pick up, konfirmasi, klik. Nah, setelah masuk kita pilih tanggal penjemputan, lalu alamat toko kita dicek lagi biar benar, lalu kita klik konfirmasi. Setelah itu ada, nah ini adalah resi dari JNT ya, ini kode booking sekaligus resinya nanti yang bisa kita trace di pelacakan JNT. Ini ada alamat pickupnya. Setelah itu kita cetak resi. Biasanya saya akan mencetak resi itu berukuran A6 ya. Jadi A6 itu adalah A4 dibagi 4. Jadi selembar kertas itu dibagi 4. Nah, ini ukurannya segini ya. Setelah itu kita print resinya menggunakan printer biasa saya ya. Kita print aja, print. Setelah itu ini kan ada baru, kita close aja. Nah, setelah itu kita selesai. Nah, jika selesai biasanya yang tulisan perlu diproses tadi yang di sini akan pindah ke telah diproses. Ini kan tadinya di sini ya ada 2 ya, sekarang tinggal 1. Nah, ini masuk ke telah diproses. Nah, ini sudah dalam proses standby ya, paket sudah di standby-kan. Begitu guys. Jadi kalau misalkan untuk pick up itu kita biasanya kita koordinasikan saja sama kurirnya, misalkan diambil biasanya setiap jam 5. Nah, sebelum jam 5 itu kita harus menyiapkan paket dulu. Jadi ketika kurir datang, paket itu sudah selesai di packing ya, sehingga kurir datang itu tidak menunggu kita packing, kasihan ya. Jadi jika ada 100 paket, kita harus sebelum jam 5 misalkan kita harus mempersiapkan dulu packingnya semua siap diangkut ya. Jamnya sendiri itu tergantung dari kurir ya. Kita bisa janjian tergantung mereka keliling di daerahnya masing-masing di jam berapa. Kadang ada yang jam 2 siang, ada yang jam 3 siang, jam 5, atau ada yang malam hari gitu guys. Oke, nah ini sudah pindah ke telah diproses ya. Tadi ada 2 pesanan yang perlu diproses. Setelah diatur pengiriman, dia akan berpindah ke telah diproses. Setelah ini kita menunggu pick up. Setelah pick up datang, lalu paket kita di scan, maka akan berpindah prosesnya ke dikirim. Nah, ketika prosesnya dikirim ini, kita bisa melacak paket-paket yang sudah kita kirim. Caranya itu periksa rincian. Nah, di sini ada informasi jasa kirim ya. Kita klik buka ini. Nah, di sini akan ada tracing dari paket kita. Paket saya ini yang contohnya dari Cikarang udah di pick up, masuk ke sortir Cikarang, lalu telah dikirim ke Bandung dan akan berpindah ketika paketnya sudah berpindah juga ya. Gitu guys. Nah, ketika paketnya sudah masuk di tabnya dikirim, nanti ketika produknya itu sudah diterima dan dikonfirmasi oleh pembeli, maka statusnya akan pindah ke selesai di sini ya guys. Nah, pada saat proses selesai ini, uang akan masuk ke saldo kita. Ini contohnya ya, yang pembayaran COD 30.000, 18.000, ini akan langsung masuk ke saldo kita ya. Oke, jelas ya. Cukup sekian dulu informasi yang bisa saya berikan. Apabila ada kekurangan bisa bertanya via komen. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.